teman sekolah selalu berdiri di depan pintu kelas. Mereka adalah Angga Junior Aldebaran yang dikenal sebagai ketua geng yang diberi nama Diamond Gang. Wulandari Sri Utami isi tangan kanan dan Yulia Danuarta isi tangan kiri. Itu sebutan dari Angga untuk kedua rekannya tersebut. Hampir seluruh siswa serta guru kerap menakuti mereka bertiga. Mereka sangat sering membuat onar di sekolah. Mereka selalu memeras uang teman-temannya, baik teman sekelas sampai ke kakak tingkatnya. Sungguh sangatlah sadis mereka bertiga. Kristiana Putri Aditama, Patih Satria Pratama, dan Muji Al Pradipta adalah sesatan utama Diamond Gang. Dikarenakan mereka bertiga adalah anak-anak pejabat seperti Kristiana, dia adalah anak dari Pak Aditama yang mempunyai jabatan sebagai bupati. Fatih, dia adalah anak dari Pak Satria sebagai donatur utama sekolah SMA Cipta Bangsa yang dimana tempat mereka sekolah sekarang. Sedangkan Muhi, dia adalah anak dari Pak Pradipta yang mempunyai perusahaan tambang sekaligus pejabat sebagai kepala dewan di pemerintahan pusat. Ya, mereka semua bersekolah di SMA Cipta Bangsa, yang dimana sekolah tersebut merupakan sekolah terpandang yang isinya anak-anak yang berasal dari keluarga terpandang. Tapi, tidak tahu kenapa, Angga Junior bisa lulus masuk sekolah tersebut. Karena, bisa dibilang, Angga dan dua sahabat ini adalah anak-anak yang pemalas, sedikit lemot, kurang rapi, kerjaannya tidur di saat jam pelajaran. Tidak heran, semua siswa di sekolah menyebut Angga, Wulan, dan Yulia sebagai telur cubit. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, di mana jam tersebut para siswa sudah mulai berdatangan ke sekolah Cipta Bangsa untuk menuntut ilmu. Begitupun dengan Diamond Gang, yaitu Angga, Wulan, dan Yulia sudah berada di kawasan sekolah. Bisa kita lihat mereka bertiga sudah stay di depan pintu kelas untuk menjalankan aksi mereka, yaitu memeras uang jajan teman sekelasnya. Di depan pintu kelas, setiap orang yang masuk kelas harus membayar kepada geng surut ini jikalau mereka tidak ingin mendapatkan pukulan dari wajah mereka. Jangan salah, meskipun Wulan dan Yulia ini adalah seorang wanita, tapi kita tidak boleh menyepelekan kekuatan mereka dalam ilmu bela diri. Sekali tangkis, lo pada bisa langsung tepar. Itu prinsip mereka berdua. Tidak heran Angga menjadikan Wulan dan Yulia sebagai rekan-rekan sepergengannya. Dari kejauhan, kita sudah bisa melihat serbuk berlian sedang berjalan. Ya, mereka adalah Desi, Fatih, dan Mugi. Tiga anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju kelas ternyata. Akhirnya, para mangsa yang ditunggu geng curut ini sedari tadi tiba. Storybox Audio. Storybox Audio. Hey, apa kabar Sobat Cilik? Buru-buru nih, santai aja lah, jagalah. Bener tuh, dia udah masuk kan masih lama. Apa nih? Gak perlu jalan kita. Pura-pura gak tahu atau emang gak tahu, ini kan wilayah kita bertiga. Lo sebagai pendatang baru harus bayar pajak sama kita. Ini kan sekolah gak ada pajak-pajakan. Lo bertiga bocah ingusan dari palongan jembatan. Sebelah aku malah kita malas buat. Apa lo bilang barusan? Bocah ingusan. Oke, jadi lo mau bayar kan nih? Nggak tanya sekali lagi. Ya, mending uangnya dipakai beli bakso sebelum mantok daripada dikasih ke lopan. Jadi gimana nih Mas? Bocah. Lo jangan sejelanin sama kita bertiga. Gak apa-apa sih. Lagian hari ini kita belum punya prinsip percobaan. Lo kedua mau bayar kagak? Oke, gue mau bayar. Sama padahal kasih kita bertiga. Lo berdua boleh masuk, tapi untuk bocah ingusan ini enggak, kita mau main-main dulu sama nih anak. Lo keberatan? Kalau kita gak biarin tapi sama mereka, bisa-bisa kita juga senasib. Hah? 10.000? Ini mah duit cuma buat beli gorengan. Lo kan anak pejabat. Ini mah lo
Udah deh, gua aja yang bayar. Ini baru duit. Sekarang kalian boleh masuk. Gua mau coba. Dengerin aja pertanyaan Waduh, jangan deh. Masa tuh sampai tua? Gak ada ampun lagi buat lo, kulit. Akhirnya, setelah mengerjai Patih habis-habisan, Angga, Ulan, dan Yulia bukannya masuk kelas, tapi malah bolos sekolah. Mereka sudah ada rencana akan bolos sekolah untuk mabuk-mabukan. Tetapi pada saat mau bolos, mereka ketahuan kepala sekolah. Kita bolos aja yuk. Enggak ah, untuk ketahuan lagi. Tenang, kita lewat jalan belakang. Gimana ya bro? Udah Lalan, gak usah banyak mikir, kita bolos aja. Ya udah, lo berdua ikut gua. Boy! Kalian anak nakal, mau kemana kalian? Angga! Gak usah dipikirin lah. Bajingan coba. Mereka pun berlari dari kejaran kepala sekolah dan pergi ke tempat tongkrongan mereka dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi untuk membeli minuman keras. Hingga mereka bertiga mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya di sekolah, Angga, Ulan, dan Yulia dipanggil ke ruang BP. Enggak, Yulia, enggak. Kalian tahu maksud ibu memanggil kalian bertiga ke sini? Iya, gua tahu. Kenapa kalian bertiga bolos dari sekolah kemarin? Kalian juga telah dilaporkan sama Muhi, Desi, dan Pati bahwa kalian telah memelak mereka. Apa itu benar? Jawab pertanyaan ibu. Kalau kalian masih tetap seperti ini, ibu akan laporkan kepada orang tua kalian. Pihak sekolah akhirnya memberi sanksi kepada mereka bertiga. Seminggu kemudian, Angga pun menjadi anak yang paling nakal di antara Ulan dan Yulia. Karena kelakuan Angga tidak wajar dan tidak mencerminkan seorang siswa. Dia pun mendapatkan teguran dan peringatan lisan dari guru BP-nya. Angga, kamu tahu keadaan di sekolah? Dan kamu juga tahu peraturan yang ada di sekolah? Iya bu, saya tahu di sekolah. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih melanggar peraturan sekolah? Ya bu, saya janji gak akan. Maaf Angga, ibu sudah tidak mentoleransikan lagi dan kamu akan dikeluarkan dari sekolah dan kamu akan dipanggil orang tua kamu. Akhirnya, pihak sekolah pun memanggil orang tua Angga. Storybox Audio. Silakan duduk, Bu. Storybox Audio. Dengan Bu Ida dari orang tuanya Junior Aldebaran. Iya betul, saya sendiri Pak. Kenapa begitu Pak? Begini Bu, kita satu buat pembicaraan saja. Belakangan ini Angga sikapnya aneh, lalu dia juga jarang masuk sekolah. Tapi Pak, anak saya Angga memakai seragam dan berangkat ke sekolah. Tapi kenyataannya dia tidak pernah masuk sekolah. Kalau masalah itu, saya kurang tahu Pak, karena Angga setiap pagi dan pulang selalu tepat waktu. Baik Bu, karena telah berkali-kali Angga diperingatkan oleh pihak sekolah, kita putuskan untuk mengeluarkan Angga dari sekolah ini Bu. Apa? Tidak bisa seperti itu Pak. Kenapa hanya gara-gara ini Bapak mengeluarkan anak saya Angga dari sekolah? Saya tidak terima sebagai orang tua. Ya Bu, ada satu lagi. Angga pernah memalak salah satu temannya di sekolah. Itu sebabnya kita mengeluarkan dia dari sekolah ini Bu. Ya sudah kalau begitu Pak, kalau itu yang Bapak anggap baik bagi anak saya terima. Terima kasih atas semuanya Pak. Ya Bu, sama-sama. Storybox Kalau Audio. begitu saya pamit pulang dulu Pak. Baik Bu, silakan. Assalamualaikum Pak. Sesampainya di rumah, Ibu Ida masuk ke kamar Angga. Angga, Junior Aldebaran? Ya mah, kenapa? Masih nanya kenapa kamu, ha? Kenapa sih marah-marah mah? Gak ada salah kah? Duduk aja kamu, berdiri. Maaf mah. Gak ada maaf. Kamu ini sekarang kayak anak nakal. Gak pernah masuk sekolah. Mau jadi apa kamu, ha? Storybox
Angga tahu Angga salah. Maaf. Gak ada maaf. Malu. Jadi gak akan ngulangi lagi. Emak, cewek mama sama kamu Mbak. Mau diganti mana ibu kamu sama ayah kamu ini? Ya Kamu mah. sudah salah kami. Ya Angga janji gak akan ngulangi lagi mah. Sudah Kak, mama capek. Mau ada kecewa sama kamu. Kalau kamu masuk aja sekarang ke kamar. Baiklah. Satu. Beberapa minggu kemudian, Storybox Audio. Storybox Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, temennya Angga ya? Ya. Ya, silakan masuk. Ayo, sini. Ada maafnya nih baju tadinya lagi beres-beres, soal dimaklum ya. Ya, sok boleh silakan masuk, sok. Terima kasih, Tante. Aduh, maaf ya ini kan rumahnya. Tempatnya Angga, soalnya masuk ya. Tante tinggal dulu ya. Ya, silakan masuk. Kak, ini gua Bella sama Lia. halo bro. Jadi di rumah aja. Gimana kalau kita keluar aja yuk? Kan kita udah lama. Udah ayo. Storybox Audio. Aku sama Yulia belum ngajak kamu keluar bareng kok. Udah, pulang aja ke rumahnya. Ya, siap Tante laksanakan. Harus titip Angga ya? Ya, Tante. Udah mah Angga pergi dulu. Angga, Wulan, dan Yulia pun pergi keluar. Mereka pergi ke tempat yang sering Angga dan teman-temannya tongkrongi. Hai bro, mana aja kok baru kelihatan? Biasa bro, dekat tugas dari nyokap. Iya nih, kenalin kawan-kawan gua. Keren sih, mereka cewek tapi kelakuannya cowok. Storybox Audio. Iya nih, gini-gini juga mereka mah setiap kawan. Buktinya tiap hari ngesilin gua. Nah, mungkin mereka kepengen kali. Haha, ya kali. Secara kan muka gua udah mirip banget sama kembaran gua, Angga Yunanda. Ada banget sih nih bocah satu. Udah nih minum dulu. Iya nih. Nah, bisa aja lu. Udah minum banyak-banyak aja juga. Storybox Kok aneh sih rasanya, ini alkohol ya? Iyalah, Dodo, ini alkohol masa lu berdua gak tahu PA. Udah minum aja, gak usah banyak-banyak, nanti juga lama-lama bakal suka. Ya kok aneh ya? Storybox Suatu hari, Angga dan Rian pergi ke suatu tempat. Ikut gua, kita hari ini ngampok. Enggak, lu ikutin gua aja, gua jamin gak bakal ketahuan. Storybox Audio. Di mana mereka sedang mencuri, mereka berdua pun ketahuan oleh yang punya rumah dan diamankan oleh warga setempat.
kemudian berhasil kabur. Memang tidak setia kawan bro satu ini ya. Mendengar kabar anaknya ditangkap polisi, Ibu Ida stres sehingga ia berinisiatif untuk meminjam uang ke sana kemari demi membebaskan anak semata wayangnya itu. Setelah mendapatkan uang pinjaman, Ibu Ida pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menebus denda dan membebaskan anaknya Angga. Setelah dibebaskan oleh ibunya, hidup Angga mulai ada sedikit perubahan. Maafin Angga ya, Ma. Angga seperti anak yang tidak tahu beruntung. Angga punya rumah yang seperti malaikat. Angga berkecil dengan tulus. Tidak selalu, Mama tidak pernah kecewa. Mama yakin ini semua proses untuk mencapai kehidupan Anda yang lebih baik. Iya, Ma. Angga janji Angga bakal berubah. Angga akan jadi yang lebih baik lagi ke depannya. Makasih ya, Ma. Angga mulai sekarang akan belajar menjadi lebih baik lagi. Angga akan jadi lebih soleh, rajin, dan baik kepada Mama. Angga anakku, ini yang Mama harapkan selama. Mama janji ya, jangan tinggalin Angga. Enggak apa-apa. Kecuali nanti Mama harus sendiri ya. Iya, Ma. Akhirnya, Angga pun menata hidupnya dari awal. Kini, ia tidak pernah lagi melakukan hal-hal negatif seperti dulu. Ia rajin bekerja, mencari uang untuk membayar hutang ibunya yang digunakan untuk menebus dirinya. Sekarang, Angga pun hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Pesan yang dapat diambil dari drama tersebut adalah kasih ibu sepanjang masa tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang memang benar adanya. Mungkin kasih sayang ibu menjadi satu-satunya hal yang abadi sepanjang hidup manusia di dunia ini. Mungkin banyak dari kita yang terkadang merasa jengkel dengan sosok seorang ibu karena sosoknya yang terkadang suka cerewet atau suka marah-marah. Namun bagi seorang ibu tidak ada yang lebih berharga dibandingkan kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya di masa yang akan datang. Kasih sayang ibu memang tidak berwujud dan terkadang jarang terucap. Dari pelajaran hidup Angga tadi dapat kita petik beberapa makna akan hidup seperti jangan sesali masa lalu, jangan khawatirkan masa depan, hiduplah dan menikmati masa sekarang. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan hari besok adalah harapan. Hadapilah semuanya dengan senyuman. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan diperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Sederhana kita kembali bertemu.